bertemu lagi dengan Miss Marta. Hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Yuk simak video ini dengan sungguh-sungguh ya. Usaha ekonomi ada yang dikelola sendiri dan juga kelompok. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya. Ikut usaha kelompok yang dilakukan oleh masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu perseorangan dan juga kelompok. Yang pertama adalah usaha ekonomi perseorangan. Biasanya usaha perseorangan ini modalnya terbatas. Contoh dari usaha perseorangan adalah usaha pertanian. Nah, usaha perseorangan ini biasanya dikelola sendiri atau bisa juga dikelola bersama dengan keluarga. Usaha pertanian yang lain di mana dikerjakan oleh orang lain dengan pemberian upah. Contoh yang lain yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya dalam skala kecil sampai menengah. Contohnya warung, toko kelontong, pedagang kaki lima, atau penjual yang ada di pasar. Contoh yang lain adalah usaha industri kecil. Biasanya industri kecil ini adalah industri rumah tangga yang dikelola perseorangan. Contoh industri kecil misalnya usaha mebel berupa kursi maupun meja. Bisa juga industri kecil ini berupa kerajinan. Yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola oleh perorangan dengan memberikan pelayanan. Contohnya salon, bengkel, fotokopi, ataupun ojek online. Yang selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Biasanya usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini dilakukan secara bersama-sama, baik dalam hal modal maupun pengelolaan serta bagi hasil. Usaha ekonomi yang dilakukan kelompok adalah firma. Firma didirikan minimal oleh 2 orang dan setiap anggotanya itu bertindak atas nama firma dan resikonya akan ditanggung bersama. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV ini biasanya didirikan oleh seseorang atau juga bisa lebih. Dan modal yang dihasilkan dalam CV ini berasalkan dari penanaman modal. CV sendiri terdiri dari anggota aktif yang menjadi pimpinan dan juga mengelola setiap usaha dari CV tersebut. Sedangkan ada juga yang namanya anggota pasif, di mana anggota pasif ini hanya menanamkan modal dan mempercayakan usahanya kepada anggota aktif. CV ini bisa dari pengembangan firma yang ingin mengembangkan usahanya dan mendapatkan tambahan modal. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT memiliki modal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan dalam penanaman modal. Nah, saham ini biasanya diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik modal akan mendapatkan dividen atau laba dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk dari BUMN ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah
perum atau perusahaan umum. Kemudian yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Yang selanjutnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah. Tujuan didirikan perusahaan daerah ini adalah untuk turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ada juga koperasi. Koperasi didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi memiliki prinsip yaitu kebersamaan dan saling membutuhkan. Ada beberapa jenis koperasi di Indonesia, contohnya koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan koperasi serba usaha. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.